Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu di materi kedua, yaitu masa pemerintahan Herman Willem Daendels, yaitu tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, masa pemerintahan Herman Willem Daendels ini merupakan pemerintahan selanjutnya setelah VOC mengalami kemunduran. Siapa sih Herman Willem Daendels? Nah, Herman Willem Daendels adalah seorang gubernur jenderal yang memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utama Daendels yaitu mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Batak atau republik yang dibuat oleh negara Prancis, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya yang ada di Tanah Jawa. Nah, untuk melaksanakan tugas tersebut, Daendels melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia membangun benteng-benteng. Nah, benteng-benteng di sini yang seperti benteng Master Cornwallis. Nah, benteng ini berfungsi untuk menahan serangan dari bangsa Inggris. Nah, pada saat itu kan terjadi persaingan antara Prancis, Inggris, dan Belanda. Nah, setelah Prancis sudah bisa menguasai Belanda, kemudian membuat pemerintahan juga di Nusantara, Inggris pun juga pada saat itu berada di Nusantara, sehingga mereka juga terjadi persaingan. Nah, untuk mempertahankan tersebut, si Daendels yang merupakan perwakilan dari negara Prancis ini membuat benteng-benteng. Kemudian dia juga membuat atau membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun pembangunan pangkalan ini tidak dikatakan berhasil karena belum selesai. Kemudian dia juga meningkatkan jumlah tentara yang awalnya hanya 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Dan yang terakhir, dia juga membangun, nah ini salah satu kebijakan Daendels adalah Jalan Raya Anyer Panarukan. Artinya dia membuat dari sini, nah sepanjang ini sampai dengan sini. Nah, dalam pembuatan ini terjadi sangat-sangat penderitaan bagi warga pribumi karena mereka dipekerjakan secara paksa tanpa upah dan juga tanpa makanan yang memadai. Nah, selain membangun jalan raya, Daendels juga membangun pelabuhan militer di Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Oleh karena kebijakannya menjual tanah kepada swasta, akhirnya pemerintahan Belanda memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Nah, Daendels ini pada saat itu memiliki kebijakan yaitu menjual tanah kepada pihak swasta, artinya dijualnya ke pihak lain sehingga pihak lain tersebut juga bisa menguasai perdagangan pada saat itu. Karena hal tersebutlah akhirnya Daendels juga dianggap gagal. Selama 3 tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu, Daendels dipanggil oleh pemerintah koloni untuk kembali ke negaranya dan digantikan kemudian oleh John Willem Johnson. Nah, siapa John Willem Johnson? Nah, masa pemerintahan John Willem Johnson ini hanya berlaku selama 1 tahun. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negaranya. Kemudian ia digantikan oleh John Willem Johnson. Johnson dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Johnson juga menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu Johnson terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada 1811. Nah, tugasnya di sini juga sama, yaitu memperbaiki Pulau Jawa yang tinggalkan Daendels. Kemudian mempertahankan
Jawa dari serangan Inggris. Namun kenyataannya si Johnson ini tidak memiliki kecakapan yang sesuai. Artinya si Johnson ini tidak sehebat si Danellis. Akhirnya pun, nah daerah ini juga jatuh ke Inggris. Setelah kalah, akhirnya Johnson memilih mengungsi ke Semarang. Kemudian terjadi kapitulasi Tuntang atau pembagian wilayah yang ditandatangani pada 18 September 1811. Pulau Jawa akhirnya diserahkan kepada Inggris dan semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Nah, mulai dari situlah muncul kekuasaan atau pendudukan dari Inggris, yaitu sejak tahun 1811 sampai dengan 1816. Nah, tokohnya di sini yaitu si Raffles, yaitu Stanford Raffles, Thomas Stanford Raffles. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa pusat pemerintahan Inggris yang berada atau berpusat di Batavia atau wilayah Jawa pada saat ini. Nah, dalam pemerintahannya, si Raffles memiliki beberapa kebijakan, yaitu pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Nah, di sini saat menduduki Indonesia, Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintahan. Artinya, semua pegawai yang dulunya di kerajaan semuanya menjadi pegawai pemerintahan. Kalau sekarang itu seperti PNS, artinya mereka dianggap sebagai pembantu pemerintah dan digaji, bukan, jadi mereka tidak bisa mengambil keuntungan sendiri karena mereka memiliki gaji yang dibayarkan oleh pemerintahan Inggris. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu menerapkan sistem sewa tanah. Nah, yang sebelumnya kan Belanda melakukan pembayaran pajak. Nah, pajak dihapuskan dan digantikan dengan sewa tanah. Artinya masyarakat bisa mendapatkan atau menikmati hasil tanaman sendiri, tapi dengan syarat tanah atau tanah mereka dianggap milik pemerintah sehingga mereka kemudian membayar sewa tanah. Nah, ini beberapa peninggalan yang bisa dilihat sampai sekarang dari pemerintahan Raffles, yaitu warisan Raffles yang dapat ditemui pada masa kini adalah buku-buku History of Java. Nah, di sini si Raffles sempat membuat buku yang berjudul History of Java, kemudian membuat kebun raya Bogor, dan juga penemuan bunga bangkai yang diberi nama Rafflesia arnoldi. Nah, tadi beberapa pemerintahan yang sempat menguasai Nusantara. Di awal dari pemerintahan VOC sampai dengan Raffles itu sebenarnya memiliki beberapa kesamaan. Yang paling dirasakan yaitu kekejamannya. Kemudian yang berbeda di antara pemerintahan Hindia, Prancis dan Hindia Belanda, Prancis dan Inggris hanya pada kebijakan-kebijakannya. Kalau yang Belanda mereka menggunakan sistem bayar pajak dengan hasil bumi. Sedangkan dari Inggris mereka mengganti dari bayar pajak menjadi sistem sewa tanah. Itulah yang menjadi perbedaan sistem pemerintahan dari kedua negara ini. Nah, semoga video yang singkat ini bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari video pembelajaran Ibu. Semoga bisa tetap mewakili ibaratnya sebagai perwakilan atau pengganti tatap muka kita. Semoga anak-anak bisa belajar lebih giat, lebih rajin, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.